Artinya iblis bisa jadi manusia? Nggak bisa. Ya, jadi Tuhanmu adalah iblis. Yesus kan tidak membawa agama. Kalau Yesus membawa agama, pasti ajaran Yesus adalah kebencian. Kok bisa? Iyalah. Maka Yesus akan mengajarkan bahwa agama inilah yang benar. Agama sebelumnya itu salah. Agama sebelumnya itu sudah edit-edit kitab suci. Agama yang sebelumnya sudah menyeleweng dari ajaran Tuhan. Kalau Yesus mengatakan agama sebelumnya itu benar, buat apa ada agama baru? Silakan. Halo. Apa yang mau disampaikan? Nggak usah basa-basi ya. Ya. Oke. Tuhan Anda manusia atau bukan? Tuhan yang mana dulu? Tuhan yang Anda sembah. Ya, kami menembak Allah Tritunggal. Kalau Tuhan kami yang sekarang itu sudah di dalam surga, dalam wujud roh. Ya, saat dia hidup, apakah Tuhan menyembahnya? Ya, Tuhan kami sampai sekarang hidup, bukan saat dia hidup. Kalau bisa lagu-lagu dimatikan ya. Nanti aku kena strike YouTube-ku. Iya, maksudnya pas saat hidup sebelum disalib, apa kamu menyembahnya? Seandainya kamu hidup di saat itu dan Tunggu dulu. masih dia berwujud manusia, apa kamu menyembahnya? Tolong dirubah, bukan saat dia hidup, tapi saat di bumi. Kalau hidup, Tuhan kami hidup terus. Ya, pada saat di bumi. Ya. Andai kata Tuhan Yesus ada di bumi, saya akan seperti orang Yahudi. Saya tidak akan mau menyembah dia karena dia hanya seorang manusia. Itulah hal yang lumrah dari seorang manusia. Tetapi kalau saya diangkatnya menjadi muridnya, saya akan ikut dia. Kalau dia lewat di hadapan saya akan ikut dia. Masalahnya kan tidak kau jelaskan apakah saya melihat dia datang, melihat dia berkhotbah, dia melihat dia apa, saya nggak lihat. Silakan. Gitu. Oke, andai misalnya dia saat disalib oleh Hansip Romawi, apakah Anda membantunya untuk membunuhnya dan seandainya Anda berada saat zaman itu? Pada zaman itu tidak ada Hansip Romawi. Yang ada tentara Romawi. Ya, Hansip itu hanya ada di Indonesia. Jadi pertanyaan Anda salah, tolong dirubah. Oke, tentara Romawi. Oke, terima kasih. Di dalam Alkitab dijelaskan Petrus ingin menolong Yesus. Maka dia mencabut pedang, dipotongnya telinga para Farisi dan Taurat. Yesus mengatakan apa? Sarungkan pedangmu. Sangkamu aku tidak bisa meminta Bapakku untuk mengutus malaikatnya. Nah, andai kata saya mendengar ucapan itu, maka saya tidak akan pernah mau menolong Yesus. Dan benar, tidak satupun murid ingin menolong Yesus kecuali Petrus. Agar genaplah apa yang tertulis di dalam kitab suci, kata Yesus kan. Silakan, di Matius 26. Jadi saat tentara Romawi menombak tubuh Yesus, Anda tidak sama sekali menolongnya ya? Enggak. Karena kami tidak pernah menolong Tuhan. Kami tidak pernah menolong Tuhan karena Tuhan kami bukanlah makhluk lemah yang harus ditolong-tolong. Iya, maksudnya manusia yang disalib saat itu. Oke, berarti Anda tidak mau menolongnya. Enggak, karena Tuhan tak perlu ditolong. Kita yang perlu pertolongan. Kita lemah, Tuhan perkasa, kuat. Iya, meskipun Anda melihat dengan sangat jelas darah terkucur di tubuhnya semua dan Anda bilang tidak perlu pertolongan ya. Ya, tidak perlu pertolongan. Darah yang terkucur kan sudah dibilang di Matius 26 ayat 28. Darah ini akan tercurah bagi banyak orang sebagai pengampunan dosa. Kalau menurutku itu sesuatu yang absurd. Dulu Israel nggak pernah melakukan hal seperti itu. Kalau menurut saya itu hanya jualan Paulus terhadap untuk Romawi, yaitu ya seperti layaknya Zeus dan Hercules. Menurut saya cerita ini sangat baru. Jadi menurut saya itu jualan Paulus untuk Romawi dan Yunani. Oke, saya jelaskan. Itu bukanlah jualan Paulus. Pada zaman dahulu sudah dimulai dari Abraham. Abraham diperintahkan Tuhan untuk menyembelih anaknya. Hanya saja karena imannya kuat,
maka Tuhan mengatakan ganti sembelihanmu itu, anakmu itu dengan darah lembu. Ya, pada waktu itu darah manusia diselamatkan oleh hewan. Tapi setelah manusia dimakan darah hewan tidak bisa lagi menyelamatkan darah dosa manusia, maka digantilah dengan darah seorang Yesus. Ya, jadi itu tidak ada janji Paulus atau seperti apa. Kalau kamu mengatakan konteksnya itu tenang dulu, seperti ini. Oke. Tenang dulu. Nanti kau kukik pula. Kita kan gantian bicara. Waktu kau bicara aku diam. Ya. Konteksnya waktu si Paulus Rasul Paulus datang, itu dia tidak membawa ajaran baru. Ajaran yang disampaikannya ajaran yang sudah disampaikan oleh Yesus dan juga para nabi-nabi terdahulu. Ya, kalau kamu kait-kaitkan dengan Zeus karena Zeus itu adalah keturunan dewa, maka kami juga bisa mengait-ngaitkan Tuhan yang tidak pernah kelihatan. Iblis juga tidak kelihatan. Iblis tidak pernah bisa menjadi manusia. Berarti Tuhan yang disembah orang-orang itu adalah iblis yang tidak bisa menjadi manusia. Oke, kalian samakan kami Zeus tidak masalah. Karena bisa jadi manusia. Lah, Tuhanmu tidak, Tuhan yang satu lagi tidak bisa jadi manusia. Artinya iblis bisa jadi manusia nggak bisa. Ya, jadi Tuhanmu adalah iblis. Itu yang bisa saya jawab. Silakan, kalau ada lagi silakan. Oh, begitu. Kalau menurut saya mah itu konsepnya dia meniadakan hukum Taurat. Sementara Yesus nggak pernah mengajarkan untuk meniadakan hukum. Dia malah menggenapi, nggak menghentikan. Kalau menggenapi itu kan semuanya dipakai. Jadi menurut saya ajaran ini ajaran yang baru untuk Yunani. Karena orang Yunani itu nggak bakal suka dengan tradisi Yahudi dan aturan-aturan. Boleh saya tahu saya hukum Taurat mana yang dilanggar Paulus? Banyak. Tidak ya, makan babi. Harus coba buka ayatnya. Hukum Taurat mana yang tahu kok, nggak perlu ayat. Semua orang yang di bawah juga tahu. Jadi tidak boleh makan babi, tidak harus bersunat. Orang Yunani nggak bakal mau hal-hal seperti itu. Makanya Paulus menjual agama baru ini dengan konsep ya seperti itu, menghilangkan semua aturan-aturan yang ada yang sebelum-sebelumnya. Jadi ini hanya agama baru jualan, tapi dari agama orang lain, yaitu Taurat. Dia mencampurkan perjanjian baru dan perjanjian lama. Kitab agama orang diambil dengan membuat agama baru, yaitu Kristen. Jadi inilah Kristen ini agama baru, bukan agama Yesus. Kalau menurut saya. Oke, terima kasih. Giliran saya sekarang. Kamu memiliki namanya kekeliruan. Kamu makan babi masuk dari 10 hukum Taurat. Enggak ada di situ dilarang makan babi, enggak ada. Yang ada jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan menghina rumah sesamamu. Kalimatnya jangan-jangan semua, tapi tak ada makan babi. Kemudian kamu lihat mengenai sunat. Kamu juga keliru mengenai sunat. Karena sunat yang kamu maksud itu yang apa? Sunat hati. Itu bukan ajaran Paulus, tapi Musa. Karena Musa mengatakan lebih baik kamu menyunat hatimu daripada menyunat kulupnya. Kemudian kalau kamu bilang Paulus tidak disunat, dia mengaku dia disunat, dia melakukan hukum Taurat, tidak ada yang tidak dilakukannya, ya. Maka yang benar itu adalah Paulus itu juga mengikut ajaran Yesus. Ya. Kemudian kau bilang bahwa Kristen agama baru, memang benar. Yesus kan tidak membawa agama. Kalau Yesus membawa agama, pasti ajaran Yesus adalah kebencian. Kok bisa? Iyalah. Maka Yesus akan mengajarkan bahwa agama inilah yang benar. Agama sebelumnya itu salah. Agama sebelumnya itu sudah edit-edit kitab suci. Agama yang sebelumnya sudah menyeleweng dari ajaran Tuhan. Kalau Yesus mengatakan agama sebelumnya itu benar, buat apa ada agama baru? Inilah liciknya agama baru. Agama baru selalu membunuh agama di depannya agar dia bisa eksis. Kalau dia mengakui agama di depannya, buat apa ada agama baru? Dan ajaran Yesus, kalau dia datang membawa agama, pasti kebencian. Apa kebenciannya? Bahwa orang Kristenlah menyembah Tuhan sungguhnya Tuhan, orang lain menyembah hantu. Itu kebencian. Dan terbukti, ada agama yang datang dibawa oleh Tuhan, ajarannya kebencian. Bahwa mereka menyembah Tuhan, yang lain menyembah hantu. Kan begitu. Maka dalam Alkitab dikatakan dicaplah itu kafir yang tidak menyembah Tuhan. Kalimat kafir ini adalah kalimat yang melukai perasaan orang, yang menimbulkan kebencian.
Itulah sebabnya Yesus datang membawa kasih. Dia tidak datang membawa kebencian. Maka kemarin saya berdebat dengan si Kores. Mana ajaran yang paling sadis, kata dia. Dia tidak bisa menunjukkan Kristen sadis. Tetapi dia menunjukkan bahwa Yesus itu katanya mengemis. Mengemis bukan satu bentuk kesadisan. Bukan satu bentuk kekejaman. Ya, tetapi dia mengatakan orang yang mencungkil mata dan membunuh, katanya itu berakhlak mulia. Ya ini ajaran yang kubilang itu. Silakan. Sangat jelas, Yesus itu agamanya adalah agama Musa. Dia tidak meniadakan Taurat, malah menggenapi. Itu sangat jelas siapa dia. Tos itu tradisi Yahudi, yaitu diurapi sebagai mengusapkan kepala dengan minyak. Itu sebuah Mesias juga, asal katanya diurapi juga. Jadi dia agama Yesus ini sangat jelas. Tapi Kristen itu siapa? Dia membawa nama baru. Nama agama baru. Dan itu bertolak belakang dengan Yesus. Ajaran-ajarannya juga bertolak belakang. Tadi dibilang sunat hati. Nggak ada Yesus mengajarkan sunat hati. Dia mematuhi hukum Taurat dengan sangat jelas. Nggak ada hukum hati itu yang dibawa Paulus. Dan semua dia hukum-hukum ditiadakan di perjanjian baru yang ditawarkan oleh Paulus. Dan khusus ini adalah agama Yahudi. Paulus itu nyebrang ke daerah-daerah lain yang bukan Yahudi. Yang menawarkan kepada Yunani dan tentara Romawi tentang agama baru ini. Jadi ini agama baru yang di dalamnya itu ada bagian agama orang lain, yaitu Yahudi. Ini adalah agama baru, agama Kristen. Bukan agama yang dibawa Yesus, bukan. Ini khusus Bani Israel, umat Israel. Bukan, Anda ini orang asing yang membuat agama baru gitu. Bukan agama yang dibawa Yesus. Yesus sangat jelas itu. Tidak meniadakan hukum Taurat. Nggak bakal dia meniadakan hukum Taurat. Nggak bakal menghilangkan, bahkan menggenapi. Nggak ada mengurangi atau apa. Ini ada Paulus datang malah meniadakan dengan dalih penyaliban. Kan lucu ini. Ada sesuatu yang aneh di agama baru ini. Gitu. Sekian. Oke, saya jelaskan. Kamu memang tidak mengerti apa yang saya ucapkan. Ya. Saya sudah menjelaskan dari tadi bahwa sunat hati itu bukan berasal dari Paulus, tapi berasal dari Musa di Ulangan 10 ayat 16. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Udah. Kalau kamu katakan, kenapa Paulus juga mengulangi ucapan Musa? Ya karena dia tidak beranjak dari hukum Taurat Musa. Kalau hukum Taurat 10 hukum Taurat, dia tidak pernah mengingkari itu. Ya. Nah, kemudian Paulus mengatakan, jikalau ada satu Tuhan yang sama, baik orang bersunat maupun tidak bersunat, itu diselamatkan karena iman. Mereka diselamatkan bukan karena sunatnya. Apa buktinya? Henok itu orang yang bukan yang hidup sebelum Abraham. Dia tidak disunat, dia masuk ke surga. Elia, orang yang disunat, dia masuk ke surga. Jadi baik orang yang tidak bersunat atau Henok maupun yang bersunat atau Elia, semuanya ke surga. Kalau di dalam ajaran agamamu, apa kamu sanggup kalau saya tanyai kamu? Memang kamu kira semua nabi di Islam disunat? Bisa kamu buktikan? Siapa menyunat Adam? Udahlah Muhammad. Siapa yang bisa menyunat Muhammad? Kalau kau sanggup. Pasti kau akan berkata, wah sejak di dalam kandungan. Kamu berarti tidak mengerti sunat. Sunat itu perjanjian Tuhan dengan Abraham. Catatan sunat apa? Kulupnya harus dipotong. Kalau kulup dipotong, artinya memotong dengan sebuah alat. Bukan di dalam kandungan. Kalau di dalam ilmu kedokteran, seseorang yang lahir tidak berkulup itu cacat.
Yang benar itu orang lahir sempurna ada kulupnya. Kemudian oleh hukum harus dipotong, dibuang. Ya, bedakan antara cacat dengan orang bersunat. Oke. Sekarang saya lanjutkan lagi. Kalau kamu katakan Yesus datang tidak membawa agama, memang benar? Saya dari tadi mengatakan Yesus tidak pernah datang membawa agama. Dan Yesus juga tidak pernah mengajarkan kebencian karena agama itu. Mana ada Yesus mengatakan, wah agama kita ini paling benar. Agama Yahudi itu tidak benar. Kitabnya sudah diubah-ubah itu. Kalimat diubah-ubah agar kitab yang dibawa oleh agama ini adalah bernilai benar. Kalau sampai terucap, oh kitab Taurat itu enggak diubah-ubah. Untuk apa ada kitab ini? Wah kitab Taurat itu sempurna. Untuk apa ada kitab ini? Paham ya? Jadi kau harus paham. Sudah saya katakan, Yesus datang tidak pernah membawa agama. Kalau Yesus datang membawa agama, pasti ajarnya kebencian. Dan ingat, agama membatasi siapapun untuk menjadi milik dunia ini. Sementara Yesus datang tidak membawa agama, maka Yesus bagi semua umat manusia. Bahkan banyak orang menyamakan, oh Isa itu adalah Yesus. Kami tidak marah, silakan. Tetapi lebih baik Isa bukan Yesus. Karena sudah beda latar belakang. Ya. Nah, bagaimana dengan Islam? Muhammad itu bukan bagi seluruh umat manusia. Allah SWT juga bukan bagi seluruh umat manusia. Allah SWT dan Muhammad itu hanya berlaku bagi umat Islam. Tidak berlaku bagi umat Hindu. Tidak berlaku bagi umat Buddha. Pahami dulu. Kenapa? Karena dia datang membawa agama Islam. Sementara Yesus tidak datang membawa agama. Maka dia berlaku bagi seluruh umat manusia. Maka kamu harus berterima kasih kepada Galatia 5 ayat 22-23. Kenapa? Karena jalan menuju surga, katakan di sana, hanya cukup kau melakukan 9 buah roh. Agamamu apapun, kau bisa menuju surga. Cuma pertanyaannya, sanggup nggak kau melaksanakan 9 buah roh? Nggak sanggup. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada, ini udah banyak ngantri. Sangat jelas sekali. Saya udah bilang kali, agama Yesus itu sangat jelas. Dia tidak meniadakan hukum Taurat. Itu sangat jelas agamanya apa. Dan dia seorang Yahudi. Dan dia diutus untuk Israel. Domba-domba tersesat dari Bani Israel. Itu sangat-sangat jelas. Agamanya dia apa. Tradisi dengan kata Kristus diurapi, itu juga sangat jelas siapa dia, agamanya apa. Ya kan? Yang tidak jelas itu ya seperti Kristen ini gitu, yang membawa nama tradisi Yahudi ini. Kristus, bahasa diurapi, itu kata Yahudi, bukan kata orang asing. Jadi menurut saya itu suatu keanehan gitu. Tidak, dia itu menggenapi, tidak menghilangkan satu iota pun hukum Taurat. Sangat jelas sekali. Makanya saya bilang Kristen ini agama baru yang mencampurkan agama orang lain, Yahudi. Dan agama asli Yahudi ini di Israel, Kristen itu diludahi dan dianggap agama pagan. Yang aslinya berkata begitu. Yang aslinya, yang menggunakan hukum Taurat. Sudah banyak sangat ngantri. Jelas. Ya, bukan aku. Oke. Terima kasih Goa, untuk kau buat Goa. Kelihatan kali kau pengikut iblis dari Goa. Ya. Kawan-kawan, beginilah puasa tahu. Ya. Dia mengatakan bahwa orang Yahudi meludahi orang Kristen. Kami tidak marah, Yesus pun diludahi, kami santai. Tapi kalian sholat di Aqsa, dilibas, dibanting. Sok-sok merasa ditolong Israel. Mana mau Israel menolong kalian? Orang dia dikutuk jadi kera dan babi. Mana mau dia? Ya. Kalau kami masih diludahi masih gampang. Dibantingi, diludahi, ditunjang, ditembak mati, diseret-seret. Kan kasihan ya. Nah, kemudian kawan-kawan, saya juga aneh melihat orang ini.
Yesus itu mana ada dibilang situ saya datang membawa agama, nggak ada. Loh, tapi Yesus kan dibawa ke bait Allah. Ya ke bait Allah, bukan karena Yesus datang membawa agama. Yesus disunat bukan karena Yesus datang membawa agama. Tapi dia melaksanakan apa yang menjadi tradisi bangsa Israel. Bukan Bani. Bani itu kan suku, ini bangsa. Ya. Bangsa Israel itu maknanya luas. Karena Israel itu sendiri artinya di Kejadian 32 bergumul dengan Bapa di sorga dan bergumul dengan manusia. Dan dia menjadi pemenang. Kami adalah orang-orang yang bergumul. Lantas kenapa kalian memilih Kristen? Ya karena kami pengikut Kristus. Tapi kami tidak pernah mengatakan Yesus datang membawa agama Kristen. Enggak. Tapi Yesus yang memerintahkan bahwa pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Nah, orang-orang yang dimuridkan ini, maka mereka menetapkan diri menjadi Kristen. Kami Kristen bukan karena Yesus membawa agama. Kalau Yesus membawa agama, dia hanya milik Kristen. Yesus tidak akan pernah bisa menjadi milik Islam, milik Hindu, milik Yahudi, milik Buddha dan lain-lainnya. Itulah perbedaan Yesus dengan Muhammad. Muhammad itu hanya untuk milik Islam. Karena orang di luar Muhammad itu hanya untuk milik Islam. Surga. Orang yang tidak mengucap 2 kalimat syahadat tidak akan pernah bisa masuk surga. Jadi Islam itu hanya untuk Islam. Muhammad itu hanya untuk Islam. Allah SWT hanya untuk Islam. Di luar itu apakah bisa beriman? Bisa, tetapi harus mengucap 2 kalimat syahadat. Kalau tidak mengucap, dia tidak diterima. Tapi di neraka. Paham ya?